السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله البر الغفور، والصلاة والسلام على مولانا بدر البدور سيدنا ومولانا محمد البر الشكور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا قد اجتمعنا وإياكم في حولية الإمام العالم العلامة البر الصبور الحبيب العارف بالله علي بن أبي بكر بن علوي المشهور، تغمده الله بواسع رحمته وجعله مع أنبيائه والصالحين من عباده، وحشرنا وإياكم في زمرته مع زمرة الصالحين ومع سيد الصالحين محمد بدر البدور صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Sang Pencipta Pelita, dan salawat serta salam tetap tercurah limpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Badril Budur, yang mana beliau merupakan pemimpin daripada semua pelita. Dan semoga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada keluarga dan sahabatnya beliau semuanya. Dan sungguh di saat ini, di jam ini, di detik ini kita telah berkumpul untuk mengingat dan mengenang dan membaca sejarah dan kehidupan seorang al-arif billah, orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Al-Habib Abda'i ilallah Al-Habib Ali bin Abi Bakar Al-Mashhur. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kita mengenang dan membaca sejarah kehidupan beliau, dengan sebab itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita semua yaitu merupakan orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan kepada Al-Habib Ali, dan juga kepada orang-orang yang arifin billah, dan juga kepada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dikumpulkan oleh Allah rohani kita di dalam dunia, dan juga akan dikumpulkan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala bersama semua para kekasih Allah, bersama semua daripada orang-orang yang dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga lebih dari itu kita memohon kepada Allah semoga kita dikumpulkan oleh Allah dengan Badril Budur, pemimpin daripada semua pelita, yaitu adalah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بذكر العلماء العاملين تنشط الهمم في طاعة رب العالمين، وتتحرك الرغبة في الاقتداء بسيد الأنبياء والمرسلين، ففي ذكر مناقبهم رسائل وجنود في الباطن تنشط العباد في طاعة رب العباد. Dengan perkumpulan yang seperti ini, yang di dalamnya dikenang dan dibaca, disampaikan daripada sejarah orang-orang yang arifin billah, orang-orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab hal tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hati kita yaitu sangat semangat dan tambah bersemangat, tambah giat, tambah rajin untuk mendekat kepada Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, serta taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu juga dengan sebab perkumpulan yang seperti ini kita didekatkan dan diberikan 100% oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti jejak dan gerak-geriknya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana gerak-gerik tersebut, perilaku tersebut seharusnya kita mencontohnya karena kita adalah umatnya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. صبر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وصبر عندما رحل إلى أرض قومها قلوبهم أشد من الصخر، لكنه صبر حتى لين تلك القلوب الصخرية، خلافا عن جده الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
ذهب إلى قوم ذو ألسنة حداد وقلوب غلاظ حتى لانت القلوب. كانت أرض يتعوذ منها من قطاع الطرق حتى صارت أرض تقصد لطلب العلوم النافعات. Yang mana Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di semasa hidupnya, beliau sangat sabar dalam menghadapi kaum-kaumnya dan umatnya, orang yang hidup di zamannya. Beliau mengajak mereka untuk dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi responan daripada mereka yaitu tidak bagus. Merupakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut dengan sambutan yang kurang terpuji, dengan sambutan cacian, dengan sambutan hinaan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang hidup di zamannya Nabi Muhammad, orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu merupakan orang-orang yang memiliki alsinatin hidat, yaitu lisan yang sangat tajam, lisan yang sangat pandai untuk mencaci dan memaki baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan cuma lisannya yang sangat tajam, akan tapi hati mereka yaitu sangat keras, lebih keras dibandingkan batu yang sangat keras. Hayatul ulama madrasatun lana. Kaifa sabaru ala ad-da'wa ila Allah fi hidayatil ibad. Fa inna 'aqibatas sabr adh-dhafar. Hatta hadahum Allah. وصار بعضهم من أهل العلم ممن يؤخذ عنه العلم. وهكذا حال النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جاءوا أناس لا يعرفون الأدب وآذوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصبر على أذاهم حتى صار أولئك الذين لا أدب لهم صاروا من أهل الأدب وجالسوا سيد المؤدبين وسيد المربين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. وهكذا بمجالسة خلفائه من العلماء العاملين تكتسب الآداب وتكتسب الأخلاق. إذ الدين أدب، الدين خلق، فمن لا خلق له لا بركة في علمه ولا بركة في ماله. Dan orang yang hidup di sekitarnya, yang orang hidup di sekelilingnya, yang memiliki hati yang sangat keras dan lisan yang sangat pandai untuk mencaci Nabi Muhammad. Akan tetapi baginda Nabi Muhammad sangat sabar dalam menghadapi mereka, yang mana mereka yaitu tidak memiliki sedikit meskipun daripada pengertian. Akan tapi Nabi Muhammad sabar mendakwah dan ngajak-ngajak mereka semua hingga mereka semua yaitu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga dari mereka yang dulunya tidak ada ilmu, mereka yang udah mendapatkan ilmu, udah menimba ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari mereka lah ilmu-ilmu menyebar. Dengan keberkahan mereka yang dulunya tidak ada ilmu, dengan sebab belajar kepada Nabi Muhammad, mereka lah yang menyebarkan ilmu sebagai penerus baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang tidak memiliki ilmu saja yang datang kepada Nabi Muhammad, akan tapi banyak daripada di hidupnya Nabi Muhammad orang yang datang kepada Nabi Muhammad, yang ada sekeliling Nabi Muhammad, akan tapi mereka semua tidak ada adab, tidak ada akhlak dan tidak ada etika, kurang ajar kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat sabar dalam mendidik mereka, hingga mereka semua yang dulunya tidak ada adab, mereka semua menimba dan belajar kepada orang Sayyidul Murabbin, yaitu adalah orang pemimpin daripada orang-orang yang ahli tarbiyah, yaitu adalah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dulunya mereka tersebut tidak ada adab. Setelah belajar kepada Nabi Muhammad, maka mereka yaitu memiliki adab yang sangat indah, memiliki budi pekerti yang sangat baik, sehingga nyebarlah daripada budi-budi pengerti daripada orang-orang setelahnya, dan juga diteruskan oleh penerus-penerus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dari mereka semua, daripada pengganti Nabi Muhammad, terselah akhlak, tersebelah daripada budi pengerti di dalam agama Islam, karena agama Islam yaitu adalah ad-din. Karena agama Islam yaitu adalah adab. Barang siapa yang beragama akan tetapi tidak memiliki adab, tidak memiliki etika, la barakata fi ilmih, maka orang tersebut meskipun memiliki sedikit pengetahuan, maka ilmunya tidak akan diberi kemanfaatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad basyara Allah Subhanahu wa taala as-sabirin bil-dhafar al-qarib.
فسيد الصابرين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دعا الناس إلى عبادة رب الناس ورمي بالحجارة وسب وشتم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما دعا على أحد بل قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وهذه هي الرحمة خلافة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنه على قدر الرحمة بالعباد يكون القرب من رب العباد ومن سيد العباد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Yang mana seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang sangat besar, akan memberi derajat yang sangat tinggi di sisinya bagi orang yang memiliki rasa sabar yang sangat kuat. Kalau kita melihat baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segi kesabarannya beliau dalam menghadapi kaumnya dan masyarakat yang hidup di sekitarnya, maka kita mampu dan bisa mengatakan bahwasanya kesabaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu menjadi petunjuk bahwasanya Nabi Muhammad yaitu adalah Sayyidus Sabirin, pemimpin daripada orang-orang yang sangat sabar dalam menghadapi ujian daripada kaum dan masyarakatnya. Nah, di suatu ketika salah satu contohnya Nabi Muhammad, salah satu kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu contohnya di suatu ketika beliau dakwah ngajak orang-orang diajak ke agama Allah Subhanahu wa taala, akan tapi responan daripada mereka yaitu kurang bagus, tidak terpuji, hingga mereka semua yaitu membalas dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan balasan lemparan batu yang dilemparkan ke wajah dan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga para malaikat yaitu tidak ridho akan perilaku mereka semua dan mau diancam, mau disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah dan mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah ya Allah terhadap kaumku yang selalu melempari batu kepadaku. Ya Rasulullah, berikanlah mereka hidayah dan taufik pertolonganmu ya Allah, fa innahum la ya'lamun, karena mereka semua tidak mengetahui tentang apa yang ada di sisi Engkau ya Allah, tentang apa yang dimiliki oleh Nabi Engkau ya Allah. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perkataan dan doa baginda Nabi Muhammad tersebut, kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad 100% yang ada di dalam diri Nabi Muhammad yaitu adalah ar-rahmah, yaitu adalah belas kasihan terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan kadar rahmat tersebut, yaitu seberapa tingginya kadar rahmat kita terhadap orang lain, terhadap makhluk Allah, dengan kadar itu juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita daripada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sabr irgham an-nafs ala ma takrah. As-sabr murrun في مذاقته ولكن عواقبه أحلى من العسل. لكن ما ينبغي لك أن تسأل الله الصبر، فإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول من سأل الصبر فقد سأل البلاء. ولكن كما قال الحبيب المصطفى اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء. Kesabaran yaitu sangatlah pahit apabila kita melakukan hal tersebut, sebagaimana diuntaikan oleh salah satu ulama dalam salah satu bait syair. Beliau mengatakan as-sabru kasabir murrun fi madakkatihi. Sabar yaitu bagaikan pohon bakung yang sangat pahit rasanya, lakin awaqibuhu ahla minal asal, akan tapi akibatnya, akan tapi balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang sabar tersebut yaitu balasan yang mana rasanya lebih manis dibandingkan madu. Itulah merupakan untaian daripada salah satu bait syair yang diuntaikan oleh kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sabar merupakan hal yang sangat agung, kesabaran merupakan hal yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi meskipun kita memiliki mengetahui tentang keagungan daripada kesabaran, hendaknya kita tidak meminta kesabaran secara mutlak. Enggak boleh kita mengatakan ya Allah berikanlah aku kesabaran ya Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang minta kesabaran maka orang tersebut
yaitu seakan-akan minta kematian, karena tidak ada seseorang yang masih hidup yaitu tidak akan mendapatkan ujian. Pasti orang yang masih hidup akan mendapatkan ujian. Akan tapi gimana caranya kita minta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu doa tersebut telah diajarkan dan telah dicontohkan terlebih dahulu oleh Nabi Muhammad. Bukan cara cukup mengatakan Allahumma inni as'aluka sabr, tidak. Akan tapi Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka sabra indal qada, ya Allah, berikanlah aku kesabaran ya Allah. Kapan? Apakah kesabaran tersebut mutlak kapan saja? Tidak. Akan tapi kesabaran tersebut berikanlah kepadaku indal qada, apabila aku mendapatkan putusan dan qada'mu ya Allah. أما الدعوة إلى الله في إندونيسيا ما تحتاج إلى صبر كثير، لأن أهلها أهل قلوب لينة وأفئدة رحيمة، ما تجد صعوبة في الدعوة إلى الله فيها. ما دعوت أحد إلا واستجاب، ولا نصحت أحد إلا وسمع النصيحة. ما بدأ أحد رد أحد أبدا عندما ينصحه، بل يقول مرحبا. Itulah kesabaran di dalam dakwahnya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau di negeri kita, di daerah kita, yaitu negeri Indonesia, yaitu dakwah ngajak orang diajak kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah gampang dan tidak ada dan tidak butuh akan yang namanya kesabaran. Karena tidaklah kita berdakwah di Indonesia, tidaklah ada orang yang menyampaikan satu pepatah, dua pepatah, yang dimana pepatah tersebut yaitu adalah urusan dakwah kepada Allah dengan respon yang sangat indah, karena mereka semua orang-orang Indonesia, yaitu mereka semua memiliki hati yang sangat lembut dan memiliki watak yang sangat enak dan sangat indah, katanya beliau. Tidaklah mereka semua yaitu diajak kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka semua diajak untuk berkumpul dalam masalah dakwah dan mendekatkan diri kepada Allah, melainkan masing-masing daripada mereka orang-orang Indonesia yaitu akan mengijabahi dan akan pasti mengatakan marhaba, siap. حتى في عادات قد ثبتت فيهم سيئة إذا نصحتهم فيها غيروها، لكن هناك تقصير من الدعاة، يرون العادات السيئة ويتركونها ويقول هكذا من عادتهم رضي الله عنهم، وهذا من تقصير الدعاة. Akan tetapi ada hal yang tidak terpuji yang ada di tengah-tengah urusan dakwah, dalam perkumpulan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila di tengah-tengah majlis yaitu ada adat istiadat yang tidak terpuji, mereka semua daripada ad-du'ah, daripada orang-orang yang dai, yang berdakwah pekerjaannya, mereka semua tidak berani dan tidak mampu untuk mengatakan ghayyiruh, ubahlah adat istiadat ini yang tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak berani untuk mengatakan seperti itu. Akan tapi apa yang mereka cuma bisa katakan, hadhihi adatuhum, hadhihi adatuhum, oh ini kita tidak mampu untuk mengubahnya, karena ini semua merupakan kebiasaan dan adat istiadatnya mereka. Ini merupakan taksir, merupakan keendengan yang dilakukan, merupakan kelemahan yang dilakukan oleh para orang yang selalu melakukan dakwah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وظيفة الأنبياء والمرسلين، ومن أراد الفتح المطلق من الله رب العالمين فيقوم بوظيفة الدعوة إلى الله. Dakwah kepada Allah, menuju dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu merupakan kesibukan dan pekerjaan daripada para nabi dan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menginginkan untuk dirinya suatu bukaan, suatu futuh yang mutlak, yang sangat luas, yang sangat besar, hendaknya orang tersebut yaitu mendirikan dan melakukan, menegaskan urusan dakwah tersebut sesuai yang telah diajarkan oleh orang pendahulu-pendahulu kita. هكذا السلف الصالح كثير منهم من جاء إلى بلد إندونيسيا تجار لكن على صدق مع الله وإخلاص مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في نشر شريعته، تعاملوا بحسن المعاملة وأخلاق مع من عاملهم فدخلوا في دين الله أفواجا، لأن المعاملة مع أهل الأدب بالأدب. وهكذا عندما قام هذا السيد الحبيب عبد الله الحداد في بناء هذا المسجد المبارك،
قام مع أهل المكان وتخلق معهم في مكان يعسر فيه بناء مثل هذا المسجد، حتى صار مكانا يقصد فيه لطلب العلم النافع. الله يبارك فيه ويجعله في كفة حسناته. Adab-adab dan etika yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para utusan dan juga penerus-penerus orang-orang dahulu, itulah yang dicontohkan oleh ulama-ulama salaf kita. Banyak daripada ulama-ulama salaf kita dan daripada pendahulu-pendahulu kita yang datang dari luar negeri Indonesia, akan tapi meskipun mereka datangnya ke Indonesia sebagai pedagang, sebagai tujar, sebagai pedagang, akan tapi di samping itu mereka memiliki tujuan yang sangat mulia, mereka memiliki tujuan yang sangat indah, yaitu merupakan tujuan siddiq ma Allah, selalu jujur dan sungguh-sungguh dalam bermuamalah bersama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mereka semua datang ke Indonesia dalam keadaan sebagai pendagang, akan tapi disebabkan mereka banyak orang yang masuk Islam. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan mereka semua yaitu memiliki adab, mereka semua memiliki cara untuk bisa bergaul dengan para masyarakat dan juga beradab bersama orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena al-muamalah lil adab yaitu bil adab, karena orang yang selalu menerapkan daripada adab, daripada etika, daripada akhlak yang baik, mereka semua akan dibalas oleh masyarakatnya dengan budi pekerti dan juga dengan adab yang sangat indah, dengan adab yang sangat terpuji. Oleh karena itu disebabkan mereka semua yang datang di luar Indonesia, disebabkan mereka semua orang-orang di Indonesia yang dulunya banyak daripada orang non-muslim, mereka semua berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam disebabkan mereka dan akhlak mereka. وهذا المظهر المشهور في إقامة حلوية الحبيب علي بن أبي بكر بن علوي المشهور، هذا ثمرة من صبر أخينا سامح الكهالي في هذا المكان وفي هذا الرباط، فإنه بعد أن صبر وقعت هذه الثمرة، والله يزوده بالصبر ويعطيه الأجر ويجعله إن شاء الله فيه البركة في عمارة هذا المكان بطلاب العلم الذين ينفعون في سائر الأوان وفي سائر الأماكن. Dan akhlak-akhlak dan adab yang dicontohkan oleh ulama-ulama salaf kita, yaitu juga dicontoh oleh Habib kita, yaitu adalah Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang mana beliau telah membangun daripada masjid ini dan beliau juga membangun daripada ribat ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya yaitu untuk mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya untuk bisa sholat di masjidnya, untuk bisa menimba ilmu di ribatnya, di pondoknya, hingga jadilah pondok ini dan jadilah masjid ini yaitu merupakan satu tujuan yang dituju oleh orang untuk menimba ilmu dan untuk mempelajari ilmu di dalamnya. Semoga beliau ditambahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkumpulan kita yang seperti ini, yang mungkin kita katakan ini agak banyak perkumpulan ini, yaitu itu semua juga tidak lepas daripada usaha dan kelelahan yang telah dilewati oleh Syekh Samih bin Jamal Al-Kuhali, yang mana beliau mulai semenjak datang sampai sekarang, beliau selalu sabar dalam mendirikan perkumpulan-perkumpulan seperti ini, hingga perkumpulan kita seperti ini, sehingga perkumpulan kita di saat ini yaitu merupakan perkumpulan yang agak banyak dan yang hadir yaitu sangatlah banyak. Untuk apa tujuannya? Untuk mempelajari daripada ilmu baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk menimba daripada ilmu Nabi Muhammad, untuk mempelajari syariatnya baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan beliau-beliau semua, yaitu kita ditambahkan daripada bermacam keberkahan dan juga kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu tempat ini dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir nanti. الحبيب علي بن أبي بكر بن علوي المشهور انتقل إلى جوار مولاه، لكن له آثار بقت تذكر بذكراه، وانتقل لكن خلف لنا بدرا، خلف لنا الحبيب العالم العلامة أبي بكر بن علي المشهور، أمتع الله بحياته وأمتع الله بحياة العباد الصالحين والأولياء والصالحين، وجعلهم ذخرا للأمة في رفع البلاء والأذى عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kita di zaman ini, di waktu ini, kita masih diberi satu khalifah oleh Allah Subhanahu wa taala,
yaitu merupakan Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, daripada putra daripada Sahibul Hauliyah, yang mana cucu daripada Sahibul Hauliyah dan merupakan putra daripada Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, hadir di tengah-tengah kita, yaitu merupakan Al-Habib Alwi Ibn Al-Habib Abi Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, mereka semua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan dan keafiatan diberikan kemanfaatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita disenangkan dengan beliau, dan selalu Allah Subhanahu wa taala menyenangkan kita, membahagiakan kita dengan sebab beliau, yaitu adalah Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. الأبناء الصالحون تقر بهم أعين آبائهم في حياتهم ويسعدون بهم بعد مماتهم وتبقى ذكراهم حسنة إلى يوم الدين. فامتداد الذكر الحسن بمن خلف من ولد حسن، وقد خلف لنا هذا الإمام صاحب هذه الحولية هذا العلم الطهر الحبيب أبو بكر المشهور، أمد الله في حياته وبارك في أبنائه في علوي وفي إخوانه، جعلهم الله يمشون على ما مشى عليه والدهم وجدهم. أب يتلقى عن أبيه فيا لك من آباء كرام وأجدادي. Putra Sahibul Hauliyah, yaitu putra daripada Al-Habib Ali Al-Masyhur, merupakan Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur, yaitu beliau merupakan putra dan sebaik-baiknya putra. Dan dengan sebab Al-Habib Ali Sahibul Hauliyah, yaitu meninggalkan di tengah-tengah kita seorang putra yang seperti itu, maka putra tersebut akan menjadi pewaris, akan menjadi pengganti daripada orang tuanya, daripada sesepuhnya setelah wafatnya sesepuhnya. Dan dengan sebab putra-putra yang ditinggalkan di tengah-tengah kita, yaitu selalu disebut, selalu disampaikan dan selalu dikenang daripada kehidupan dan sejarahnya, leluhur sejarahnya daripada ayah dan kakek-kakeknya. Disebabkan apa itu semua? Disebabkan putra yang sangat soleh, apalagi putra yang ditinggalkan oleh Sahibul Haul, yaitu merupakan Al-Alam, merupakan diibaratkan sama dengan gunung, artinya sangat teguh dan sangat mulia dan sangat tinggi kedudukannya, yaitu merupakan Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur. الله يبارك في هذه الحولية، يجعلها حولية مباركة إن شاء الله في من حضر وفي من نظر، وتعود علينا وعليكم إن شاء الله هذه الحولية مرات وكرات. آمين. ونحن وإياكم آمين. في أتم الصحات وأتم العافيات وفي أمان من البليات والفيروسات. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab perkumpulan kita di siang hari, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan keberkahannya dan kemanfaatnya, dan juga tambahan daripada anugerah yang diberikan kepada kita semua, dan semoga kita semua yaitu diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti juga orang-orang yang kita kenang, orang-orang yang sudah meninggal, lebih khususnya yaitu Sahibul Haul. Semoga Allah Subhanahu wa taala menimpahkan kepada beliau daripada anugerah yang sangat tinggi, daripada anugerah yang sangat besar. وهكذا العلماء العاملين بهم تحيا كل أرض ينزلون بها كأنهم لبقاع الأرض أمطار. Karena dengan sebab mereka daripada orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab mereka semua, maka tidaklah mereka semua singgah di suatu tempat, melainkan tempat tersebut, tanah bumi tersebut menjadi makmur dan menjadi hidup bagaikan hujan yang menyirami tanah yang sangat gersang. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعد تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأذوما يا رب العالمين. اللهم قربنا من الصالحين، اللهم حبب لنا الصالحين وحبب إلينا الصالحين، وخلقنا بأخلاق الصالحين، وخلينا عن كل خلق ذميم، وحلينا بكل خلق حميد كريم، بجاه نبيك محمد الرؤوف الرحيم. وبارك لنا في بقية شعبان، بلغنا رمضان وعنا في الصيام والقيام، واجعلنا من عتقاء نقذاء من النيران، ووفقنا فيه للإكثار من تلاوة القرآن،
واشرح آمين. صدورنا بالقرآن، واعمل قلوبنا بالقرآن، واطلق ألسنتنا بتلاوة القرآن آمين. بجاه من أنزل عليه آمين. القرآن سيدنا آمين. مولانا محمد سيد ولد عدنان يا رب آمين. العالمين. ولا يصرف من هذا المجلس إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية، حاجات الدنيا آمين. بالميسر وحاجات بالآخرة مغفرة، إنه على ما يشاء قدير بالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نشكر رحمه شكرا جزيلا كثيرا. صلى الله